Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan kebenaran dan apa gunanya kebenaran bagi manusia? Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, alangkah baiknya kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Siapakah manusia yang paling tinggi derajatnya? Al-Quran menjawab bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya di dunia ini adalah manusia yang bertakwa. Dengan demikian, kebenaran semestinya memerlukan sebuah alat atau tool yang dapat menghantarkan manusia untuk mencapai derajat tertingginya. Dan tentunya kebenaran harus memiliki batasan-batasan yang jelas. Bagi seorang muslim, tidak diragukan lagi bahwa standar untuk mengukur sebuah kebenaran adalah Al-Quran dan hadis sahih. Dengan kata lain, sesuatu dapat dikatakan kebenaran bila mana ia sudah teruji. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang akan dilanggarnya. Suatu kebenaran yang dilakukan oleh seseorang belum tentu cocok diamalkan oleh orang lain. Hal ini diibaratkan seperti seseorang masuk ke sebuah restoran dalam keadaan lapar. Kemudian orang itu memilih ikan bakar sebagai lauknya. Tentunya hal ini bukan berarti rendang atau pepes ikan adalah racun yang harus disingkirkan. Kenapa orang itu tidak memilih rendang atau pepes ayam sebagai lauknya untuk mengenyangkan perutnya? Ini semata-mata hanya soal selera. Baginya, ikan bakar lebih terasa nikmat untuk mengantarkan perutnya menjadi kenyang. Demikian pula halnya dengan tafsir. Banyak penafsiran yang dibuat oleh para ulama atau mufassir untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sama. Tujuannya tentu sama, yaitu agar para pembacanya dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Mana tafsiran yang paling benar? Tentunya semuanya dapat dikatakan benar selama tidak berlawanan atau masih sejalan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Bila demikian, mana yang akan kita gunakan? Sangat tergantung kepada selera kita. Yang penting, tafsiran itu dapat mengantarkan kita menuju manusia yang paling berkualitas, yaitu manusia yang paling bertakwa. Orang bijak tentunya tidak akan mengatakan salah untuk sebuah tafsiran yang tidak sesuai dengan seleranya. Lalu penafsiran mana yang paling benar? Memang di antara yang benar, pasti ada satu yang paling benar. Bila untuk mengetahui makanan mana yang paling baik untuk kita, tentunya kita harus melakukan uji klinis. Maka suatu kebenaran atau hidangan ilahi tidak ada laboratoriumnya yang mengetahui mana yang paling benar, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dapat mengetahuinya nanti di akhirat. Adanya perbedaan pemahaman di antara kita wajar karena kita dalam berpikir selalu menggunakan asumsi, dan asumsi itu seringkali keliru karena keterbatasan pengetahuan. Misalnya saja, ketika mengasumsikan fenomena yang ada di alam dunia sama dengan fenomena yang ada di alam akhirat, tidaklah akan selalu benar. Atau mengasumsikan hukum di Indonesia sama dengan hukum yang ada di Amerika, tidaklah selalu sesuai. Oleh karena itu, kembalikanlah kepada jiwa Al-Quran, yaitu memberikan motivasi agar manusia mudah untuk taat. Bukankah ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat memudahkan pemiliknya untuk taat kepada aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat ke-51 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Kemudian dalam ayat yang lainnya dalam Quran surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Rabb yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
Sahabat rahimakumullah, dalam kehidupan beragama atau berinteraksi ideologis, maka orang lain jangan dianggap sebagai saingan, akan tetapi mereka harus dipandang sebagai mitra untuk mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan yang sering kali terjadi akibat adanya perbedaan pendapat disebabkan karena tanpa disadari menjadikan orang lain tersebut sebagai saingan untuk menuju ilahi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu bil birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian harus saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Perbedaan pendapat sepanjang pendapat itu membuat ketaatan meningkat, tidak menjadi soal. Bukankah kita tidak pernah mempersoalkan air susu? Apakah ia berasal dari sapi yang berkulit putih atau berkulit hitam? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.